Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bunga mawar, bunga melati, indah memikat merasuk nurani. Belajar Al-Quran jangan berhenti, tetap semangat di Al-Hasani. Sampailah kita ke acara utama yang sama-sama kita tunggu, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal, surat Al-A'raf ayat 176, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Sri Sundari dari kelas GBG. Untuk itu, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigi dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah, semua lancar, Pak Sigi. Kami selalu mendoakan semoga Buya Hasrizal Amin, amin. Al-Hasani selalu Kita dalam keadaan sehat walafiat dan semua dan peserta sekalian. berbahagia bersama keluarga Amin, dan seluruh anggota Al-Hasani. Amin. Semoga Buya dipanjangkan umurnya agar bisa terus membimbing seluruh anggota amin, Al-Hasani agar bisa menguraikan Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau, Ibu Sri Sundari. Kami doakan semoga Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176 dengan tenang, lancar, dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Ibu Sri Sundari, kami persilahkan. syukur Pak Sigi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan kita berharap semua aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan begini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal menghadap. Dan begini yang saya istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Tentunya kita berharap nanti di umur hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 176 bersama Ibu Sri Sundari. Assalamualaikum Bu Sri Sundari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Sri Sundari di mana posisi ini? Bekasi Barat, Bu ya. Barat. Alhamdulillah. Ibu Sri Sundari dulu yang ngajak Kelsa ini siapa Bu? Itu yang tadi habis ngaji, Bu ya. Bu Oh, Bu Aini. Nuraini. Alhamdulillah. Di pesan khusus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Bu Sri Sundari, kegiatan sehari-hari apa nih? Masih aktif, pensiun, atau Pensiun, Bu ya. sudah banyak waktu untuk Al-Quran ya? Insya Allah, Bu ya. Kemudian tetap istiqomah bersama Al-Quran. Bu Amin. Sri Sundari sekarang bersama kelas GBG, Grup GBG, Bahagia, bersama Pak Fauzi dan Pak Fauzi. Mat. Bu Erlina. Bu Tete dan Bu Elina ya. Oke, udah siap ya Bu Sri Sundari? Insya Allah, Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kita persilakan sepenuhnya. Silakan Bu. Baik, Bu ya. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati, Buya Rizal Al-Hasani, guru-guru, serta pembimbing dari keluarga besar Al-Hasani yang telah berkenan hadir dalam forum ini, serta rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan presentasi kali ini. Dalam kesempatan yang singkat ini, insya Allah saya akan memaparkan kajian gramatikal terhadap salah satu dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 176. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami isi ayat secara tekstual, tetapi mengajak kita untuk menghayati keajaiban tata bahasa yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang tiada tandingannya hingga hari ini. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita bersama, dan tentunya saya sangat terbuka untuk masukan maupun koreksi dari para pembimbing, para peserta, agar presentasi ini menjadi lebih bermanfaat. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Surat Ujubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu a'lada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil qalbi intah mil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Zalika masalul qawmil lazina kazzabu bi ayatina. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun.
Quran Surat Al-A'raf ayat 176 terdiri dari 5 bagian dan 42 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 17. Bagian 2, penggalan 18 sampai 21. Penggalan 3, bagian 3, penggalan 22 sampai 30. Bagian 4, penggalan 31 sampai 36. Bagian 5, penggalan 37 sampai 42. Quran Surat Al-A'raf 176, penggalan 1 wa, penggalan 2 lau, penggalan 3 si'na, penggalan 4 la, penggalan 5 rofa'na, penggalan 6 hu, penggalan 7 bi, penggalan 8 ha, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 lakinna, penggalan ke-11 hu, penggalan ke-12 ahlada, penggalan ke-13 ila, penggalan ke-14 al-ardi, penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 ittaba'a, penggalan ke-17 hawahu, penggalan ke-18 fa, penggalan ke-19 masaluhu, penggalan ke-20 ka, penggalan ke-21 masalil kalbi, penggalan ke-22 in, penggalan ke-23 tahmil, penggalan ke-24 ala, penggalan ke-25 hi, penggalan ke-26 yalhas, penggalan ke-27 au, penggalan ke-28 tatruk, penggalan ke-29 hu, penggalan ke-30 yalhas, penggalan 31 zalika, penggalan 32 masalul qaumi, penggalan 33 allazina, penggalan ke-34 kazzabu, penggalan ke-35 bi, penggalan ke-36 ayatina, penggalan ke-37 fa, penggalan ke-38 uksusi, penggalan ke-39 al-qososo, penggalan ke-40 la'alla, penggalan ke-41 hum, penggalan ke-42 yatafakkaruna. Penggalan ke-1 wa artinya dan. Penggalan kedua lau huruf syarat artinya jikalau. Penggalan ketiga si'na. Bentuknya kata kerja lampau. Kalimat syarat. Ciri na di akhir kata menunjukkan pelaku nahnu, akar kata saya'a menjadi sya'a. Terdapat di dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL-nya, maka tinggal 2 huruf. Berpola fil, kasroh sukun. Maka tambahkan huruf ya di tengah dan huruf tersebut berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 208, artinya kami telah menghendaki. Penggalan keempat la huruf jawab syarat, artinya niscaya. Penggalan kelima rofa'na, bentuknya KKL, kalimat jawab syarat. Ciri na di akhir kata sekaligus menunjukkan pelaku nahnu, akar kata rofa'a, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus 144, kami telah meninggikan. Penggalan keenam hu, bentuknya kata ganti objek, artinya nya.
Penggalan ke-8 bi. 7. Penggalan ke-7 bi, huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-8 h, bentuknya kata ganti, akhirnya nya. Penggalan ke-9 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10 lakinna, huruf bermakna artinya akan tetapi. Penggalan ke-11 hu, bentuknya kata ganti subjek, artinya dia. Penggalan ke-12 ahlada, bentuknya KKL, penjelas dari hu, ciri fathah di akhir kata. Pelaku huwa, akar kata holada, pola af'ala, terdapat di Kamus Munawir halaman 358-359, dia telah cenderung. Penggalan ke-13 ila, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-14 al-ardi, bentuknya KBKK objek tunggal, ciri kata benda sebelumnya huruf jar dan diawali alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 18, artinya dunia. Penggalan ke-15 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16 ittaba'a, bentuknya KKL, penjelas dari hu, ciri harokat di akhir patah. Pelaku huwa, akar kata tabi'ah, pola ifta'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 76, dia telah mengikuti. Penggalan ke-17 hawahu, bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda satu hawa, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya hawaya menjadi hawa karena bermajemuk. Akar kata hawa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di Kamus Munawir 1526, artinya nafsu. Hu, kata ganti, artinya nya. Hawahu, artinya nafsunya. Di Surat Al-A'raf 176 bagian 1. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dan jikalau kami menghendaki, niscaya kami telah meninggikan derajatnya dengan ayat-ayat. Dan akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Penggalan ke-18 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-19 masaluhu, bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda satu, masalu, bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya masalun, menjadi masalu karena ber-KBM. Ciri kata bendanya tanwin, ciri subjeknya domah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata masalah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 410, perumpamaan. Hu, kata ganti, artinya nya. KBM dari masaluhu, artinya perumpamaannya. Penggalan ke-20 K, bentuknya huruf jar,
artinya seperti. Penggalan ke-21, masalil kalbi. Bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda satu, masali. Bentuknya KBKK tunggal. Aslinya masalun. Menjadi masalin karena dia ada huruf jar di awal kata. Menjadi masali karena bermajemuk. Ciri kata benda, tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata, masalah, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus 410 artinya misal. Kata benda kedua, al-kalbi, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata benda alif lam, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kalaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus 380-381 artinya anjing. Kata benda masalil kalbi artinya misal anjing. Arti Quran surat Al-A'raf bagian 2, masaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Penggalan ke-22, in, huruf syarat artinya jika. Penggalan ke-23, tahmil, bentuknya KKSAD, kalimat syarat. Aslinya tahmilu. Menjadi tahmil karena ada in di awal kata yang mensukunkan KKSAD. Ciri KKSAD-nya diawali ta dan diakhiri domah. Pelaku anta, akar kata hamala, pola fa'ala, terdapat di Kamus Munawir 297 artinya engkau sedang akan menyerang. Penggalan ke-24, ala, bentuknya huruf jar, artinya atas. Penggalan ke-25, hi, bentuknya kata ganti, akhir artinya nya. Penggalan ke-26, yalhas, bentuknya KKSAD, kalimat jawab syarat. Aslinya yalhasu, menjadi yalhas karena ada in yang mensukunkan kata kerja sekarang dan akan datang. Ciri KKSAD diawali ya dan diakhiri domah. Pelaku huwa, akar kata yalhasa, lahasa, pola fa'ala, terdapat di Kamus Munawir 1290. Dia menjulurkan lidah. Penggalan ke-27, au, huruf bermakna artinya atau. Penggalan ke-28, tatruk, bentuknya KKSAD, kalimat syarat. Aslinya takruku, menjadi tatruk karena in yang mensukunkan KKSAD. Ciri KKSAD diawali ta, diakhiri domah. Pelaku anta, akar kata taroka, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 77, engkau membiarkan. Penggalan 29, hu, kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-30, yalhas. Bentuknya KKSAD, kalimat jawab syarat. Aslinya yalhasu, menjadi yalhas karena in yang mensukunkan KKSAD. Ciri KKSAD, tak ya di awal kata dan diakhiri domah. Pelaku huwa, akar kata lahasa, pola fa'ala, terdapat di Kamus Munawir
halaman 1290, dia menjulurkan lidah. Arti Quran surat Al-A'raf ayat bagian 3, in tahmil alaihi yalhas autat rukhu yalhas. Jika engkau menyerang atasnya, niscaya dia akan menjulurkan lidah. Atau, jikalau engkau membiarkannya, niscaya dia akan menjulurkan lidah juga. Penggalan 31, zalika, artinya kata tunjuk jauh, menunjukkan subjek, artinya itu. Penggalan ke-32, masalul qaumi, bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Kata benda satu masalu, bentuknya KBKK tunggal. Aslinya masalun, menjadi masalu karena ber-KBM. Ciri kata benda tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata masalah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 410, artinya perumpamaan. Kata benda kedua al-qaumi, bentuknya KBKK tunggal, aslinya al-qaumu, menjadi al-qaumi karena kata benda kedua. Ciri kata benda ada alif lam, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kowama menjadi koma. Terdapat di SIA 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 361, artinya kaum. Kata benda majemuk dari masalul qomi artinya perumpamaan kaum. Penggalan ke-33, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-34, kazzabu, bentuknya KKL, ciri KKL berakhiran waw sukun alif. Pelaku hum. Akar kata kazaba, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 370, mereka telah mendustakan. Penggalan ke-35, bi, bentuknya huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-36, ayatina, bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Ayati, kata benda, kata kerja objek jamak. Aslinya ayatan menjadi ayatin karena ada huruf jar dan menjadi ayati karena bermajemuk. Ciri kata benda diawali huruf jar dan tanwin. Ciri objek fathah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata awaya, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal ayatun, pola kata benda tunggal fa'latun, pola kata benda jamak fa'latin. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 53 ayat-ayat. Kata benda kedua, nah, bentuknya kata ganti, artinya kami. Kata benda majemuk dari ayatina, artinya ayat-ayat kami. Di Quran surat Al-A'raf bagian 4, zalika masalul qaumil lazina kazzabu bi ayatina. Demikian itu perumpamaan kaum orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami.
Penggalan ke-37, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-38, uksusi, bentuknya KKP, ciri KKSAD-nya tak susu. Salah. KKSAD-nya tak susu menjadi KKP, dibuang huruf ta dan di akhir doma menjadi uksus. Dia menjadi uksus tidak bisa dibaca karena ketemu dengan alif lam kata berikutnya, jadi menjadi uksusi. Pelaku anta, akar kata, kososo menjadi koso. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 343. Artinya, engkau ceritakanlah al-kososo, Penggalan ke-39, al-kososo, bentuknya KBKK objek, ciri kata benda ada alif lam, ciri objek fathah, akar kata kososo menjadi koso. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 343, artinya kisah itu. Penggalan ke-40, la'alla, bentuknya huruf bermakna artinya agar. Penggalan ke-41, hum, bentuknya kata ganti subjek artinya mereka. Penggalan ke-42, yatafakkaruna, bentuknya KKSAD, ciri KKSAD diawali ya dan diakhiri wa sukunna. Pelaku hum, akar kata fakaro, pola tafa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 322, artinya mereka sedang akan berpikir. Di Quran Surat Al-A'raf bagian 5, faksusil qososola allahum yatafakkarun. Maka engkau ceritakanlah kisah itu agar mereka benar-benar berpikir. Arti keseluruhan dari surat Al-A'raf ayat 176, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Zalika masalul qaumil lazina kazzabu bi ayatina. Faksusil qososola allahum yatafakkarun. Dan jikalau kami menghendaki, niscaya kami telah meninggikan derajatnya dengannya ayat-ayat itu. Dan akan tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Jika engkau menyerang atasnya, niscaya dia akan menjulurkan lidah. Atau jikalau engkau membiarkannya, niscaya dia tetap akan menjulurkan lidah. Demikian itu perumpamaan kaum orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Maka engkau ceritakanlah kisah itu agar mereka benar-benar berpikir. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiap hari. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu Sri Sundari, mana rasanya Bu Sri setelah mulai ayat? Keringetan Bu ya. Ah, Di ruang dingin keringetan nih Bu ya. tenang aja. Lancar tadi saya lihat. Ya, Menghadap guru besar Pak Hadril. enggak, tenang aja. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah Bu Sri Sundari ya. Amin, insya Allah Bu Ingat, ya. ada rumusnya Bu Sri Sundari ya. Kalau kita berat melakukan satu pekerjaan yang amal baik, maka pahalanya berlipat-lipat. Nah, orang Amin. melakukan ayat ini lancar, Ya, mungkin apa? Tapi kalau kita berat, insya Allah pahalanya Bu ya. lipat ganda ya. Yang lancar pahalanya gede juga. Lancarnya, jadi semuanya apapun yang terjadi sama-sama baik ya, Sri ya. Tetap Baik, Pak. istiqamah ya. Amin, insya Allah Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 176 yang sudah dibacakan oleh Bu Sri Sundari dengan mumtaz ya. Karena yang cukup panjang, kita cukupkan uraian dari Bu Sri Sundari. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, karena kita sama-sama belajar, mungkin ada salah baca, salah urai, salah kata, tentunya kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu semata-mata adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada Pak Sigit Arif Afrianto dari Montreal untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi uraian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dunia wal akhirah.